Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Kita ganti mic. Bapak hadirin, para sesepuh yang berbahagia dan sehat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasihah bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam min khairin azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para ustaz, ustazah, para guru agama, guru-guru Al-Quran yang telah mendidik anak kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, diberkahi ilmunya, jadi ilmu yang barokah, ilmu yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami yaitu Pak Sugiono, Pak Muhammad, guru kami Ustaz Muhyiddin yang telah mengajari kami. Kemudian Bapak RT, Bapak RW, Pak Lurah sudah hadir dari kami ada acara. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu yang tidak disebutkan satu-satu, para kami di sini, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma batina fid dini wad dunya wa amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya anak-anak kami yang kami cintai, para remaja, para pemuda semuanya. Kemudian dan lupa pengurus mushola At-Taubah dan segenap jajarannya, mudah-mudahan dalam mengemban tugas mengurusi mushola ini, mudah-mudahan musholanya semakin hari semakin makmur dengan jamaah. Mudah-mudahan musholanya diberikan para jamaahnya, diberikan kekuatan, kesehatan, serta rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah SWT. Tentunya ini Pak Ikin yang isi ya, saya mengisi ceramah usia. Saya dan Mbak RT kemarin. Jadi mungkin dapat saya sampaikan beberapa hal nanti. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan kita semua. Jadi alhamdulillah Pak Ibu ya, kita sudah memperingati Maulid Rasul atau Maulid Nabi dari masjid kita Bangun Sari ke Surau, ya Safari ke Surau, Baitur Rahim, tempat ibadah Bangun Sari yang pertama. Ya, Surau Baitur Rahim itu musola yang pertama kali, 3 kali pindah. Ya, dalam sejarah 3 kali pindah Pak. Yang belum tahu, yang tahu 3 kali pindah. Pertama di kampung RT 3 dan pindah tengah-tengahnya
pindah lagi sekarang di wilayah T01. Jadi sejarah tempat ibadah pertama Mushola Baitur Rahim, di tempat yang tertua. Baitur Rahim itu tempat yang tertua di wilayah kita Bangsari. Kemudian masjid baru Mushola Taubah. Jadi alhamdulillah dengan perkembangan umat Islam yang ada di kampung kita ini Bangsari ini, dengan semangat juangnya, semangat jihad fisabilillah, semua kita memikirkan tempat ibadah, tempat untuk sujud, tempat untuk sholat, masjid, kemudian mushola, yang belum langgar. Semuanya ini diciptakan, dibangun untuk tujuannya adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangun tempat ibadah tiga ini bukan untuk hal yang lain, tapi untuk sama-sama fastabilul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam mensyiarkan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berlomba-lomba menanamkan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu diutus di muka bumi ini setelah menjadi nabi dan rasul. Bangunan yang pertama itu yang dibangun itu bukan tempat gedung-gedung, tapi adalah masjid. Yang pertama kali adalah masjid. Karena mengapa Bapak Ibu? Sekarang ini sajalah di malam hari ini kita bisa berkumpul seperti ini di masjid atau mushola. Bisa bersilaturahmi karena di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman-zaman terdahulu Bapak Ibu, sebelum ada tempat balai desa, tempat pertemuan, aula dan segala macam, kami dulu kecil remaja itu atau semuanya lah alami kumpul apapun bentuknya musyawarah di pasti tempatnya di musyawarah atau di masjid. Tidak ada tempat lain, tidak ada di pos. Karena mengapa? Karena di dalam masjid ini ada keberkahan. Apapun bentuknya, asalkan kebaikan ya, musyawarah kebaikan, sepakat kebaikan untuk bangunan jalan, untuk organisasi. Bahkan di zaman dulu masjid ini bisa dijadikan tempat olahraga, bela diri, pencak silat. Zaman orang dulu itu latihannya di masjid, di langgar-langgar, di mushola. Ya. Kalau sekarang berkembang ada tempat tersendiri. Tapi Bapak Ibu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul ini, bulan awal kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani dakhala jannah." Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Salah satu sunnah yaitu menghidupkan sunnahnya, kita hadir, kita senang, cinta kepada tempat sujud. Tempat sujud di mana? Mushola, langgar, masjid. Ya kan? Ini sunnah, katakan sunnah Buddha. Dalam bait tadi kita bermahalul qiyam,
Bibarakatil hadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkatnya petunjuk yaitu hadi, yaitu seorang yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa hadir seperti ini karena Rasulullah. Kita bisa seperti ini karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita 1 bulan kami majelis Zikrul Ghafili yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Muhyiddin bersafari keliling kampung, keliling orang-orang untuk melaksanakan majelis sholawat. Ya, jadi Bapak Ibu yang pengen menyempatkan rumahnya untuk dihadiri boleh, tinggal punya dia Pak. Selamat. Ini dakwah juga, dakwah memakmurkan atau menghidupkan sholawat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan kata ulama, alim, para habaib mengatakan di zaman yang seperti ini, di zaman yang akhir ini, ibadah yang insyaallah Allah berikan keberkahan adalah memperbanyak sholawat. Dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan riak sekalipun, sombong mengucapkan sholawat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat beda. Maka hadirin Bapak Ibu semuanya, kita semuanya adalah mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah happy birthday of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hari ini adalah hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Happy birthday ya. Bukan happy birthday dengan lilin, bukan bambu. Bukan kontong apa namanya? Lilin dikasih dalam apa namanya? Pakai bukan. Ya. Jadi kita happy birthday, bergembira kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau melaksanakan peringatan kelahiran kita boleh, siapa yang bilang boleh? Bukan bid'ah ya. Karena akhir-akhir hari ini ada yang bilang bid'ah. Al-bid'ah ad-dhalalah benar. Ya. Kalau bid'ah itu pasti tertolak. Dan setiap bid'ah kulli bid'ah ad-dhalalah benar, masuk dalam neraka. Ini yang sering disampaikan dengan orang-orang yang suka mendiamkan. Ya. Asalkan dalam melaksanakan ulang tahun itu tidak macam-macam. Dalam menyerupai orang-orang Nasrani Yahudi pakai lilin, ya. Lagunya lagu baby. Nah, tapi lagunya apa? Sholawat Nabi. Ya, supaya apa? Supaya kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ini melantunkan, mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan keberkahan. Bukan lagu-lagu yang lain. Pakai lilin lagi, maaf. Yang sudah masuk itu dosa lagi. Bagusnya naluri orang tua kita dulu. Orang-orang kita dulu itu potong ayam di ingko. Maka dulu, zaman dulu ingat saya kecil di kampung Bangun ini, kalau mau jadi Rasul seolah-olah sunnah itu begitu. Seolah itu potong ayam di ingko. Karena niatnya orang tua dulu betul. Dia kira ayam 1 tahun nanti saya niat untuk bersedekah. Kok salah dibilang bid'ah? Ini kok sesat pula. Ini akhir-akhir ini yang bilang, ya, anak-anak muda sekarang ini. Nah, potong ingkung itu dimakan, dibawa ke masjid, didoakan oleh Pak Imam, mendapatkan supaya mendapat keberkahan. Ini hal yang baik.
Betul betul. Kok salahnya? Tadi kan salah. Boleh tahun depan nanti kita buka lagi setiap Maulid Pak Idin ya. Kita semuanya setiap kakak yang sudah punya peneliti potong ayam. Ayam itu nggak perlu Pak RT, Pak RW, urunan itu. Kita hidupkan lagi naluri orang tua kita dulu. Zaman-zaman kita masih kecil. Itu saya ingat mulai terhapus itu mulai tahun-tahun 2000-an mulai hilang. Tapi ini dibangkitkan lagi. Niat potong ayam untuk memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersedekah. Memang nggak ada hadisnya. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Al-Inqur nggak ada. Ya. Tapi yang ada as-sedekah. Yang ada Al-Inqur nggak ada. Cari di dalam kitab-kitab nggak ketemu. Ya. Ini perlu kami teruskan. Ya, alhamdulillah di kampung kita ini sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun majelis Yasin, majelis Quran, ya kan? Sudah lama majelis Quran, yaitu majelis membaca Yasin. Ini hal yang luar biasa. Sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Untuk apa? Untuk Allah Taala, supaya kampung ini dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian sekarang ada lagi majelis sholawat. Alhamdulillah, majelis sholawat. KNP, sholat bertauhid. Ada majelis Qadimul Hadat. Ya, ini harus kita kembangkan supaya kampung ini kampung berkah. Kemudian musola yang kita bangun bersama-sama berkomitmen dengan tenaga ini harus sama-sama kita pikirkan bagaimana syiarnya ini supaya isinya masjid semuanya sama-sama, jangan ada merasa saya yang paling hebat, tidak ada, saya yang paling pintar, tidak ada, sama-sama berkomitmen. Dirikan fisiknya sudah terkoyok, isinya juga harus betul. Waktu ada kata orang Jawa. Waktu ada sama-sama. Maka hari ini malam ini kita harus bergembira. Bergembira nggak nih Bapak Ibu? Hah? Senang nggak? Senang, happy. Karena di dalam Makhlul Qiyam tadi dalam kitab-kitab baik Al-Bajani, Simbul Doro, dia ulama dikatakan bahwa Rasulullah SAW Allah ciptakan bumi ini, semua alam semesta ini, jagat raya ini bergembira. Makhluk-makhluk Allah dari yang kecil yang tak nampak sampai yang nampak semuanya bergembira. Dikatakan asraqal qaul bihadya biwujudil Mustafa. Menyambut kedatangan Habibul Mustafa. Nama baginda Nabi itu selain Nabi Muhammad SAW adalah Al-Mustafa. Biwujudil Mustafa. Bergembira kedatangan kelahiran Rasulullah SAW. Dikatakan dalam hadis qudsi itu yang sering sampaikan Pak Idin itu, laulaka lima khalaqtal afaq. Jadi jagat raya ini diciptakan oleh Allah itu karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ciptanya jagat raya ini Allah semesta karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum jasadnya saja Rasulullah sudah ada nur Muhammad. Ya. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam telah melakukan kesalahan, maka dia bermohon pada Allah atas nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ini adalah
manusia yang mulia, manusia yang tidak ada satu makhluk yang seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik makhluk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam kitab Ihya Ulami itu, dalam bait-baitnya itu, bahwa Abu Lahab itu paman Nabi. Ketika lahir, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira, suka, senang atas badan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak neraka. Abu Lahab ini orang yang ketika Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, dakwah, orang yang pertama menolak dakwahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Lahab. Maka dalam surat Al-Lahab itu celakalah tangan Abu Lahab. Tetapi dalam hadis Nabi, setiap hari Senin Abu Lahab ini diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suka merasa gembira, senang atas karya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ini umat Islam, umat yang beriman bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah suri teladan. Dikatakan dalam ayat apakah kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi uswah, suri teladan yang baik. Jadi contoh yang paling baik. Jadi coba contoh-contoh yang lain, anak-anakku semuanya ya, para pemuda, anak generasi muda, gak usah mencontoh artis yang paling terkenal misalnya. Kadang-kadang hari ini kan anak-anak ataupun kita dulu masih muda, kalau lihat artis pakai baju yang masih kita ikut, rambut juga ikut gaya artis. Ingat dulu tak? Orang mungkin atau Pak itu zaman Rano Karno, rambutnya ikut artis. Bahkan yang tak punya telala pun dikasih telala ini. Tapi hari ini kita berubah ikut sunnah Rasulullah SAW. Surahnya baginda Nabi, yaitu bentuknya baginda Nabi SAW diceritakan semua dalam kitab. Dan kitab biasa itu dalam kita baca di dalam kitab Ihsanul Kamil. Surah bentuk badannya Nabi SAW, pakaiannya, apa yang disukai, semuanya ada. Tinggal kita mau bertanya dengan para ulama, para alim, tanya sampai sunnah yang paling kecil-kecilnya. Contohnya, maaf Bapak Ibu, ketika kita buang air kecil, buang air besar, kita harus ikut sunnah Nabi supaya apa yang kita lakukan ini dihitung ibadah. Maaf kalau dulu kita masih buang air kecil, yang laki-laki ini masih berdiri, tidak berdiri lagi, harus jongkok. Tidak boleh ada kita, ya, semuanya ada. Supaya apa? Supaya hidup kita berkah. Karena mengikuti petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidur, apa semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam. Ya. Hubungan suami istri juga harus ikut sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya semuanya bernilai ibadah dan berkenan Allah, dan keseluruhan kita ahli zuriat kita semuanya jadi orang-orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli sholawat, ahli ilmu, ahli dakwah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita
mengikuti semua jejak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bikin dibantu dalam akhirat tidak akan selamat. Bapak Ibu dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi intinya pada malam hari ini kita melaksanakan peringatan kecil besar dari masjid lumayan, dari musola malam di Baitur Rahim, alhamdulillah orang kami segala macam bergembira. Hari ini paling sederhana lagi, semuanya sama dimensi Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau ingin cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat acara seperti ini suatu pencerminan kita mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sederhana mungkin, walaupun pakai minum pakai air putih saja. Makanya ini salah satu kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maaf sekali lagi di dalam majlis Zikrul ini kami safari ini nggak perlu harus siapkan makanan yang paling enak, cukup air putih, kopi dan alhamdulillah. Tapi majlis berjalan, majlis tetap berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ini safari sholawat, mudah-mudahan perjalanan lancar, tidak ada amin dan ini. Mungkin saya Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah keterbatasan yang ada dalam diri saya. Mudah-mudahan kita semuanya, ahli keluarga kita, kampung kita yang kita cintai ini mendapat berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup, kita kirimkan fatihah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para aulia, para syuhada, para penghulu, kemudian para ulama, para guru kita, guru agama, guru ngaji yang masih hidup maupun yang sudah wafat, semuanya orang-orang kita yang membangun kampung ini, bangsa ini yang sudah tidak ada, banyak yang sudah tidak ada, semuanya diampuni Allah Subhanahu